memberi pengertian dalam kehidupan kita. Sehebat apapun teologi kita, kalau kita tidak libatkan Roh Kudus, sulit Bapak Ibu. Dan kalau Roh Kudus berkarya, maka tentu setiap benih firman yang kita dengar pasti akan bertumbuh indah dalam hidup kita, bahkan akan berbuah 130, 60, 30 kali lipat, akan bertumbuh dan berbuah. Dan kalau sudah bertumbuh dan berbuah, maka kita harus hidup di dalamnya. Bukan hanya sekedar teori, tetapi kita harus hidup di dalam firman itu. Karena firman itu selalu saya katakan adalah fasilitas yang Tuhan beri bagi gereja, untuk gereja dapat hidup sempurna di hadapannya. Firman Tuhan itu adalah fasilitas. Jadi kalau saudara dan saya tidak mempergunakan fasilitas yang ada, ya tidak mungkin kita mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Mustahil. Kalau dengan kekuatan kita nggak mungkin bisa mencapai kesempurnaan. Kenapa? Karena daging ini menuntut untuk kita jauh dari kesempurnaan. Tapi kalau kita dituntun oleh firman, diarahkan oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus, dan kita komitmen untuk hidup di dalamnya, maka untuk sempurna bukanlah hal yang mustahil di dalam Tuhan. Karena pasti kita akan diberi kekuatan. Nah, puji Tuhan, dari ayat yang kita baca hari ini Bapak Ibu, jujur kalau saudara perhatikan ayat yang kita baca cukup keras bagi kita. Karena coba saudara dengar sekali lagi saya baca. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya. Nah, Paulus katakan ini kepada jemaat Efesus. Memangnya jemaat Efesus lagi tidur? Enggak kan? Tetapi dalam kerohanian mereka, Paulus melihat bahwa rohani mereka lagi tidur. Nah, ayat berikut, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Sepintas kalau kita baca kalimat ini ya biasa-biasa saja, tetapi bagi saya secara pribadi ini tajam tembakan Paulus kepada jemaat Efesus. Diminta untuk memperhatikan dengan saksama bagaimana kehidupan umat-umat Tuhan yang ada di Efesus hari-hari itu. Terus dikatakan jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ayat berikut, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Wah, tambah kata bodoh lagi nggak enak didengar Bapak Ibu. Nggak enak didengar. Nanti bodoh kita kupas sedikit sebentar. Yang dimaksud bodoh itu apa sih? Oke, lanjut dulu ya Bapak Ibu. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur dengan diri sendiri, kalau kita mau jujur dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita, saya boleh katakan bahwa dunia yang kita hidupi hari-hari ini tidak semakin membaik, bahkan semakin fasik, iya, tapi semakin baik enggak. Dunia yang kita tempati, dunia yang kita hidupi hari-hari ini tidak semakin membaik. Kita harus jujur itu dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Bahkan dunia sangat kuat mencenderungkan orang percaya, anak-anak Tuhan itu untuk semakin tidak baik, untuk semakin jauh dari Tuhan, untuk semakin rusak, gitulah kira-kira begitu kalimat saya. Semakin rusak. Jauh dari dunia membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Enggak. Jadi kita harus sadari fakta ini. Dan saya percaya bahwa kita semua menyadari hal ini. Kita semua menyadari sebagai anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mau melakukan maunya Tuhan, tentu sangat merasakan dan menyadari keadaan yang terjadi hari-hari. Bahwa dunia lebih mencenderungkan membawa kita jauh dari Tuhan atau rusak ketimbang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan itu fakta.
Itu keadaan yang kita sedang alami atau dunia yang sedang kita hidupi hari-hari ini. Maka dari itu saya mengutip perkataan Paulus kepada jemaat Efesus untuk membawa kita sadar hari-hari ini. Ayo siumanlah kita hari-hari ini. Paulus katakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, supaya Kristus itu bercahaya. Kristus itu nampak dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang Kristen sengaja memadamkan Kristus dalam hidupnya. Bukan nggak bisa, bukan orang Kristen nggak mampu untuk memancarkan Kristus dalam hidupnya, tapi sengaja memadamkan. Karena apa? Lebih condong ikut keinginan dunia, ikut keindahan dunia, ikut apa maunya dunia, ketimbang apa maunya Tuhan. Saya sadar bahwa kalimat awal saja ini cukup membuat panas telinga kita. Saya sadar. Tapi ya saya nggak punya pilihan lain, karena saya sayang kita semua. Saya nggak punya pilihan lain hari-hari ini untuk membawa kita umat Tuhan, khususnya kelompok kecil GPDI Hosana ini, menjadi umat Tuhan yang benar-benar militan di hadapan Tuhan, nggak kompromi dengan keadaan yang terjadi di luar sana. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan hidup kita sendiri. Apakah hari demi hari kita semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan, atau sebaliknya? Karena memang ini sistem dunia membawa kita lebih jauh dari keinginan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itu sistem dunia. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Sudah kita pergunakan waktu yang ada semaksimal mungkin untuk menyenangkan Tuhan? Atau banyak waktu yang kita pergunakan hanya untuk kepentingan pribadi? Presentasi lebih tinggi mana? Antara waktu yang kita beri untuk Tuhan atau waktu untuk kita pakai sendiri dalam hidup kita? Kalau mau jujur ya, waktu untuk kita pakai sendiri lebih banyak ketimbang waktu untuk Tuhan. Lanjut dulu Bapak Ibu. Masuk lebih dalam. Karena hari-hari ini adalah jahat. Siapa yang nggak tahu hari-hari ini jahat? Puji Tuhan, kita firman Tuhan berikan meningkatkan keadaan akhir zaman. Orang lain di luar sana masih terbuai. Mereka nggak tahu kalau hari-hari ini dunia semakin jahat. Tapi puji Tuhan, kita orang Kristen ini diberitahu jauh-jauh hari bahwa keadaan dunia ini nanti akan seperti ini loh. Nah, itu kata Tuhan melalui Yohanes, bahkan melalui rasul-rasul yang lain. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Gak enak memang kata bodoh ini, tapi ya apa boleh buat, Alkitab ngomong begitu. Apakah saya harus manipulasi kalimat itu? Enggak mungkin. Apakah saya harus memoles kalimat ini untuk saudara nyaman dengarnya? Enggak mungkin juga. Ayat ini menemplak setiap kita. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu, wah ini kuncinya, supaya kita nggak dikata-katain bodoh. Gak enak ya kalimatnya bodoh, tapi ya saya nggak punya pilihan kalimat lain sih Bapak Ibu. Ya supaya kita nggak dikata-katain bodoh, ya kita harus ngerti kehendak Tuhan. Harus ngerti kehendak Tuhan, karena inilah kunci prestasi abadi kita dalam kekekalan. Nah ini kan topik kita hari ini. Banyak prestasi yang sudah diukir oleh anak manusia di bawah kolong langit. Banyak dalam segala bidang, olahraga, ekonomi, pendidikan, banyak sudah
prestasi yang diukir oleh anak manusia di bawah kolom langit ini banyak dan hebat-hebat. Tapi pertanyaan saya, dari semua prestasi yang sudah diukir, saudara bisa search itu di Wikipedia, di Google, banyak tercatat bagaimana banyak prestasi yang sudah dibuat oleh anak manusia di seluruh antero jagat raya ini di bawah kolom langit ini. Tapi pertanyaan saya, adakah semua prestasi itu sifatnya kekal atau memiliki sifat abadi dalam kekekalan? Ada. Tidak salah kita berprestasi, baik, bagus. Saya mendorong jemaat Tuhan kalau bisa berprestasi dalam bidang-bidang kita masing-masing. Tapi jangan abaikan suatu prestasi yang perlu kita kejar dan buat hari-hari, yang sifatnya kekal, sifatnya abadi, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Loh, kita tidak mau melakukannya. Jadi melakukan kehendak Allah bagi saya tidak tahu saudara, tapi bagi saya itu adalah sebuah prestasi. Prestasi yang sifatnya abadi di dalam kekekalan bersama Tuhan. Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus kita ukir dalam perjalanan kehidupan kita, pengiringan kita akan Tuhan. Banyak orang Kristen di luar sana, saya nggak mau ngomong di dalam sini, di luar sana aja. Mudah-mudahan mereka bisa jadi contoh buat kita di sini. Banyak orang Kristen di luar sana melakukan banyak hal yang seperti disinggung oleh Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Kurang apa jemaat Efesus kalau saudara baca pendahuluan kitab Efesus? Jemaat Efesus jemaat yang diberkati. Jemaat Efesus jemaat yang tidak kekurangan. Jemaat Efesus jemaat yang bertumbuh secara finansial. Luar biasa loh. Tetapi dengan tegas Paulus katakan, bangun kamu dari tidur, bangkit dari antara orang mati. Artinya bahwa di pemandangan mata Paulus ada banyak hal yang dilakukan oleh jemaat Efesus yang tidak bersifat kekal atau abadi di hadapan Tuhan. Sehingga dalam ayat 17 Paulus katakan, sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Ini kunci untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini kunci untuk kita dapat sempurna, layak, indah di pemandangan mata Tuhan. Sebab saya mau katakan secara apa adanya, apa yang kita buat tanpa untuk menyenangkan hati Tuhan sia-sia adanya. Apa yang melekat, apa yang kita miliki tanpa kita libatkan Tuhan di dalamnya, percuma. Apapun itu saudara bisa omong satu persatu, percuma adanya. Nah, Yesus pernah katakan begini Bapak Ibu. Saya kutip perkataan Yesus. Selalu saya katakan kalau perkataan Yesus itu jangan ditawar-tawar. Kalau apa yang Yesus katakan itu mending menjadi perhatian kita semua hari-hari. Nah, Yesus ngomong begini dalam Injil Lukas. Lukas pasal 12. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Harus seimbang hidup kekristenan kita. Jangan sibuk hanya mengumpulkan hal-hal yang sifatnya hanya untuk kepentingan pribadi.
kita mengabaikan suatu hal, kita harus kaya juga di hadapan Tuhan. Kemurahan, kasih persaudaraan, harus kaya juga itu, harus melimpah dalam kehidupan kita. Nah, saudara perhatikan perikop ini, perikop dalam Lukas pasal 12 ini. Perikopnya apa Lembaga Alkitab Indonesia tulis di sana? Orang kaya yang bodoh. Kita belajar ya, kita bercermin dari perkataan Yesus, dari perumpamaan pelajaran yang Yesus ajarkan bagi kita semua hari-hari. Bagi dunia, orang kaya yang dicatat digambarkan dalam pasal ini sukses dia. Bagi dunia orang kaya ini tidak pantas lah dikatain bodoh, karena dia sukses loh, dia berhasil loh, dia hebat loh. Dia bisa membuktikan bahwa dia bisa memiliki segala sesuatu. Bahkan dicatat bahwa dia nggak tahu hartanya kemana-mana lagi, nggak tahu, sampai dia membangun banyak lumbung, banyak tempat untuk menyimpan segala harta bendanya. Tapi Yesus katakan bodoh. Bodoh. Dalam teks asli, nah kita kupas sedikit ya supaya kita ngerti. Jadi kata bodoh ini memiliki beberapa pengertian. Selain bodoh, tolol. Selain tolol, saya sering dengar kalimat ini di siapa? Orang ini nggak ngeh. Apa ngeh? Hah? Nggak ngeh. Dia nggak ngeh bahwa apa yang dia lakukan itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Upfront. Asli. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks ini saudara perhatikan, ayah ini mengabaikan suatu hal yang penting. Dalam pas ayat 20 misalnya dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Artinya bahwa dalam kesibukan yang mengumpulkan segala sesuatu bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi cucu, cicit, apalagi, dia mengabaikan suatu hal yang penting. Bagi dunia orang ini berprestasi. Bagi kebanyakan orang mungkin kalau juga orang itu ada di antara kita, acungkan jempol. Saya juga pasti acungkan jempol karena dia sukses, dia hebat. Tapi dia melupakan suatu hal yang penting, yaitu dia tidak memperhatikan, dia tidak mengukir prestasi yang sifatnya abadi kekal bersama dengan Tuhan. Nah, kita katakan untuk apa semuanya itu? Sekarang saya tanya kepada saudara, untuk apa semua yang saudara kumpulkan hari-hari? Untuk anak om, untuk cucu om. Setelah itu, setelah kita tidak ada, kita pasti tinggalkan itu semua. Bukannya saya mengajak saudara untuk jangan kerja, jangan berpikir seperti itu. Saya selalu ngomong hidup harus bertanggung jawab. Tetapi dalam konteks ini kita harus punya prestasi di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan harus berprestasi di hadapan Tuhan. Dan prestasi itu yaitu melakukan kehendak Bapa. Prestasi itu adalah menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah pekerjaanmu. Ah, itu ya. Di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasmu, di tengah-tengah kita membangun keluarga, rumah tangga kita harus berprestasi dalam hal ini. Jangan kita seperti orang kaya yang dikatain bodoh sama Yesus. Jangan sampai itu terjadi, sebab kita mengabaikan hal yang penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu,
Coba saudara perhatikan ya. Perhatikan dengan baik. Inti ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Coba saudara temukan inti. Temukan garis besar ajaran Kristus. Apa? Satu, saudara perhatikan. Yesus tidak memberi peluang sedikit pun bagi pengikut-pengikutnya, bagi murid-muridnya, bagi mereka yang ikut dengan dia untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya fana di dunia ini. Tidak ada sedikit pun. Yesus tidak memberi peluang untuk mereka yang mengikut dia, murid-muridnya 12 murid awal, terus bertambah yang mengikut dia, untuk memikirkan hal-hal jasmani yang sifatnya sementara di dunia ini. Burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan memperindah, rambut di kepala Tuhan apa? Tidak izinkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Saudara tahu teks asli rambut di kepala tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan? Teks aslinya memiliki pengertian ini. Rambut di kepala Tuhan memperhitungkannya, Tuhan menandai rambut-rambut kita yang ada di kepala. Hebat gak Tuhan memeliharanya? Hebat gak perlindungan Tuhan? Hebat gak penyertaan Tuhan? Intinya Tuhan mau ngomong begini, hal-hal yang mana saudara jangan sibuk pikirkan itu. Aku sanggup kok berikan itu. Aku sanggup. Tapi pertanyaannya, sudah nggak kita mau melakukan kehendak Dia yang mengutus aku? Ini kuncinya. Nah, banyak orang Kristen nggak paham soal ini, sehingga diputar balik. Mereka tempatkan Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Loh, banyak loh orang Kristen begitu. Memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Om tolong om doa om. Baik, puji Tuhan. Amin. Setelah diberkati lupa Tuhan. Nggak datang ke gereja lagi. Kalau ada yang begitu di sini bertobat. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Di luar sana banyak. Janganlah kita main bocengli sama Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala perkara dalam hidupmu. Hal-hal yang fana itu saudara harus bertanggung jawab. Saudara bekerja pasti diberkati. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan harus mengukir prestasi yang sifatnya abadi dalam kekekalan. Apa itu? Melakukan maunya Tuhan. Termasuk saya. Saya yang dituntut lebih dulu sebelum saudara. Ya kan? Coba Injil Matius pasal 20, 21, 22, 23. Yang ngomong hebat-hebat dalam konteks itu, aku menyembuhkan, aku melepaskan, aku mengusir setan, aku menyembuhkan dalam nama Yesus. Siapa konteks orang-orang itu? Kami ini hamba Tuhan. Jadi sebenarnya hari ini konteks ini saya sedang berbicara terhadap diri sendiri sebelum kepada saudara. Maka dari itu saya serius setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan dalam konteks-konteks begini. Itu saya serius Bapak Ibu. Kadang sampai gergetan gitu. Ya karena nggak ada waktu lagi untuk kita main-main hari ini. Nggak ada waktu lagi untuk kita main-main. Kita harus memiliki prestasi di hadapan Tuhan. Harus itu. Nggak ada tawar-tawar soal ini. Kita masing-masing pribadi harus berprestasi di hadapan Tuhan. Nah, sekali tadi saya katakan Yesus tidak memberi peluang sedikit pun bagi pengikut-pengikutnya untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara atau fana. Karena Yesus tahu Bapa yang mengutusnya sanggup memberikan. Sekarang mari kita berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Bapa, hati Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia melalui Kristus, anugerah keselamatan. Apa balasan kita hari ini? Apa yang saudara dapat balas untuk memberi kasih, memberi untuk menyenangkan hati Tuhan selain hidup? Kalaupun kita berkarir hari ini ya, kita diberkati, selalu saya katakan bahwa itu sebenarnya
Tuhan memberikan kita sarana yang luar biasa untuk kita sanggup berprestasi di hadapan Tuhan. Saudara diberkati dalam usahamu, saudara diberkati dalam pekerjaanmu, saudara sukses dalam segala bidang. Itu sebenarnya Tuhan lagi kasih saudara kesempatan untuk saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hari ini diberkati, kalau kita hari ini sukses, itu semua fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita dapat menyenangkan dan dapat berprestasi di hadapan Bapa. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kesenangan daging. Keterlaluan sekali orang Kristen kalau seperti itu, Bapak Ibu. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan diberkati dan dia terima segala kebaikan dan berkat itu sumbernya dari Tuhan. Masa kita mengabaikan atau melupakan dari mana itu semua kita peroleh hari-hari? Jadi mamon-mamon yang saudara percayakan dalam hidup saudara dan saya, itu semua fasilitas untuk kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Jadi pergunakan mamon itu selama mamon itu masih Tuhan percayakan. Dan mamon itu bukan sahabat, tetapi dia fasilitas yang Tuhan berikan. Karena banyak orang mengikatkan diri dengan mamon, menjadi sahabatnya mamon. Jangan terikat, Bapak Ibu. Saudara, selalu saya katakan, apapun kita hari ini jangan terikat. Waktu dengan Tuhan sisihkan. Kita ibadah sini 2 jam loh Bapak Ibu. Selebihnya saudara di luar berjam-jam, berhari-hari. Apalagi kita selama pandemi corona ini cuma ibadah minggu doang, nggak ada kegiatan lain. Lama, sulit apa kita sisihkan waktu 2 jam untuk Tuhan? Ayo, bangunlah kita dari tidur kita, dari antara orang mati. Nah, jadi sekali lagi jangan kita bersikap terbalik, yaitu menempatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Jangan, Bapak Ibu. Itu fatal akibatnya. Apakah Tuhan nggak tahu sikap hati kita? Oh, tahu. Tapi kenapa mereka tidak dihukum? Ada waktunya. Kalau mereka dicabut hari ini seperti lalang dan gandum, belum siap waktunya. Ada waktunya, ada saatnya. Jadi seperti sekali lagi saya ingatkan, Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oke, dijauhkan Tuhan untuk kita bersahabat dengan dunia. Amin. Kita harus bersahabat dengan Tuhan. Salah kita kalau kita menjadikan dunia ini sahabat kita. Entar lagi kita tinggalkan ini dunia. Tinggal berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Singkat waktunya. Singkat, Bapak Ibu. Jadi karena singkat, ayo pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Jangan kita menyesal di kemudian hari, ya percuma. Jadi kita harus punya komitmen, kita harus dapat meninggalkan segala keinginan keindahan dunia. Harus belajar dari hari-hari ini. Harus belajar. Jadi Om, apa kita sudah nggak bisa ke Labuan Bajo kak Om pergi pesiar? Oh, bukan begitu juga maksud saya. Bukan seperti itu. Tetapi segala perkara, kita katakan apapun yang engkau lakukan, baik makan atau minum, atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada nggak kita kerja kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Kita bangun pagi, kita fokus kerjaan, apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Ada nggak segala aktivitas kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Yang dominan semua untuk tertuju untuk diri sendiri. Tuhan nanti aja. Nanti kalau saya sudah kepepet, ke pojok, kejepit, baru oh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi,
Kalau kita tidak dapat mengukir nama kita indah di hadapan Tuhan, maka percuma apa yang kita lakukan hari-hari. Kita harus berprestasi di hadapan Tuhan. Ukir prestasi yang sifatnya kekal, abadi di dalam kekalan bersama dengan Tuhan. Tapi Om, saya tidak punya talenta apa-apa Om, saya nggak punya kelebihan Om. Ya setidaknya nafas hidupmu untuk Tuhan gitu deh. Setidaknya engkau membangun rumah tanggamu untuk menyenangkan Tuhan. Suami-suami harus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Istri-istri pun harus bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Anak-anak pun harus bisa menyenangkan orang tua. Kalau orang tua masih ada, jangan nanti orang tua sudah nggak ada baru pura-pura mau setia sama orang tua. Mumpung orang tua masih ada sekarang. Tapi Om, saya kecewa dengan nggak masalah, nggak peduli. Saudara mau kecewa dengan orang tua harus berkati. Ini saatnya, bukan nanti. Banyak orang-orang di luar sana kebablas. Nanti papa mama sudah nggak ada baru sibuk. Kasih makan papa mama setelah tidak ada. Waktu dulu papa mama masih hidup, nak makan soto, ayo yuk makan soto Makassar. Itu ada ikan goreng sana, makan itu sana. Nanti papa mama sudah ada baru sibuk kasih buah, kasih ini, kasih itu. Apa maksudnya? Kemarin saya diminta doakan satu keluarga. Itu ibu, ya kemasukan roh lah begitu. Kemasukan roh orang mati katanya. Saya juga nggak ngerti. Telepon datang doa. Sebelum doa saya tanya, kenapa Ma? Waktu itu ibu itu sudah sadar. Saya tanya, oh ini mama sadar setelah itu, di situ katanya ada kuburan, dikasih makan baru itu roh itu keluar. Saya bilang mana kuburannya? Saya datang, di bawah situ sudah ada 1 piring nasi, 5 butir telur rebus. Saya bilang angkat ini. Orang yang taruh takut ngangkat. Saya bilang angkat ini. Saya angkat, saya kasihkan. Saya bilang angkat, buang. Sayang kan 5 telur rebus dikasih sama orang yang nggak jelas. Coba saya bilang kasih saya kan 5 telur rebus itu saya makan, enak. Sudah kasih makan roh orang mati. Ya dia nggak akan pergi dari situ lah. Saudara kasih makan, lagi mana dia mau pergi? Coba kalau dia minta makan, saudara jangan kasih, lapar dia cari tempat lain. Itu kan logikanya kan? Jangan. Saya jelaskan sama ini ibu, bu, itu orang yang udah mati dia nggak bisa lagi datang ke dunia orang itu yang Alkitab ajar. Ya kecuali kalau ibu nggak ngerti Alkitab ya apa boleh buat, saya nggak akan maksakan. Tapi kalau ngerti firman Tuhan ya Alkitab ajar orang yang udah mati nggak bisa datang ke dunia orang hidup, titik. Tapi kenapa kalau bisa ada begini? Bu, ibu tahu nggak? Ketika Lucifer itu jatuh ke dunia, dia bukan dicampakkan sendiri. Lucifer itu diikutin malaikat-malaikat yang banyak jumlahnya itu yang setia kepada Lucifer ngikut. Nah malaikat-malaikat yang ikut ini, yang ikut Lucifer, yang dicampakkan mereka itulah yang jadi roh-roh jahat di udara. Nah mereka inilah yang selalu mengganggu manusia. Mereka inilah yang selalu menyerupai orang yang sudah mati. Jadi bukan roh orang yang mati tadi yang datang yang datang menunjukkan kepada kita, enggak ada lagi itu. Jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GPD Hosana, jangan ikut-ikut hal yang konyol seperti ini. Enggak ada. Roh orang mati selesai. Tidak ada urusan dengan kita orang-orang yang hidup. Yang kadang-kadang ada penampakan, ada rasa merinding, itu karena memang malaikat-malaikat yang jatuh. Itu setan-setan dalam Alkitab. Jadi bukan roh orang yang mati tadi, papa mama engkong kita yang udah mati, enggak ada. Alkitab yang ajar seperti itu, dan saya transferkan dan ingatkan lagi buat kita. Nah ketika selesai doa amin dalam nama Yesus,
Jadi waktu masuk sebelum doa di suasana dalam rumah itu apa sih namanya, auranya itu nggak enak sama sekali. Setelah kami doa semua, nyanyi doa puji Tuhan, terasa segar kembali suasana di dalam rumah itu. Dan puji Tuhan. Jadi jangan kompromi dengan hal-hal demikian, Bapak Ibu. Jangan sampai kita dikatain bodoh sama Yesus. Jangan sampai dikatakan kita tolol sama Tuhan. Karena masih percaya, masih tahu, masih menganggap bahwa hal-hal itu benar adanya. Nanti saya bicara bahas soal setan ya. Materinya saya nanti sampaikan. Soal setan, mungkin itu dua kali pembahasan, 2 kali pertemuan. Soal setan. Jadi sekali lagi kita kembali kepada topik hari ini. Kita harus bisa mengukir prestasi yang indah di hadapan Tuhan. Apa? Bagaimana caranya? Lakukan kehendak Bapa. Kalau kita mau menjadi indah pemandangan mata Tuhan, ayo lakukan kehendak Tuhan. Tapi berat nggak peduli berat atau enggak, lakukan. Nggak ada tawar-tawar berat atau enggak. Yang bikin berat kita lakukan firman Tuhan ini daging kita masih cenderung dengan kesenangan daging. Tapi kalau kita beri diri, kita dipimpin, dituntun oleh Roh, maka kita juga akan diberi kekuatan di dalamnya. Kita diberi kekuatan di dalamnya. Nah, inilah perjuangan kekristenan yang sebenarnya. Ini perjuangan kekristenan yang sesungguhnya. Jadi perjuangan orang Kristen itu bukan untuk meraih segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Salah arah, Bapak Ibu. Perjuangan kita adalah bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang lain pasti akan ditambahkan oleh Tuhan. Nggak usah bingung, nggak usah urus itu soal hal yang sifatnya sementara, jasmani, fana. Itu urusan Tuhan. Urusan kita apa? Berkenan di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab dengan hidup. Di situ Tuhan pasti tolong dan berkati kita. Di situ Tuhan pasti tolong dan berkati kita. Apa yang kita kerjakan pasti Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Nah, hal ini, rumus ini jangan dibolak-balik. Tuhan dulu, baru yang lain ditambahkan dalam hidup kita. Jangan kita kejar sesuatu yang sifatnya sementara, seperti yang digambarkan dalam Injil Lukas pasal 12 tadi. Jangan sampai kita seperti orang kaya yang bodoh tadi. Akhirnya apa yang kita kumpulkan, akhirnya apa yang kita peroleh selama kita ada di bumi ini, sia-sia adanya. Sia-sia. Maka dari itu saya mau katakan, ayo sama-sama saudara dan saya, ayo kita sama-sama berlomba hari ini. Bagaimana kita dapat mengukir prestasi yang abadi dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita berlomba-lomba hari ini. Baik saudara, baik saya. Kita berlomba hari ini. Siapa yang duluan mengukir prestasi yang abadi? Ayo, yang mau mengukir prestasi abadi, beri sorak-sorai untuk Tuhan. Jangan hanya prestasi di bumi, sayang saudara. Saudara sukses, saudara hebat, saudara luar biasa, tapi hanya di bumi percuma. Tapi betapa indah saudara hebat, saudara dahsyat, saudara diberkati di bumi pun bersama dengan Tuhan. Oh, luar biasa itu, dahsyat itu, hebat itu. Ayo kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengajak kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Sesibuk-sibuk apapun saudara di luar sana, monggo bertanggung jawab dengan hidup. Tetapi jangan lupakan dan jangan abaikan suatu hal yang penting, prestasi di dalam Tuhan. Karena prestasi di dalam Tuhan ini banyak orang Kristen mengabaikannya, lupa. Gak tahu lupa apa sengaja dilupa-lupain gitu. Tapi bagi kita yang ada berapa orang di sini, ini puluhan orang nih, saya sudah kasih ingat bagi kita semua, ayo kita berlomba-lomba, berprestasi di hadapan Tuhan. Harus itu, gak bisa enggak. Agar supaya apa? Ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita didapati layak, indah, berkenan bagi Tuhan.
Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, satu ayat terakhir bagi kita. Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34. Ini prinsip yang harus kita pegang. Ini prinsip hidup kekristenan yang perlu kita perhatikan bersama. Yohanes 4 ayat 34, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan apa? Pekerjaan. Kalau Yesus melakukan kehendak Bapa, masa kita pengikut-pengikutnya enggak? Kan keterlaluan namanya. Yesus aja loh melakukan kehendak, sehingga Yesus berprestasi. Yesus disematkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan selain di dalam nama Yesus. Dan kepada Dia segala hormat kemuliaan baik di bumi dan di surga diberikan kepada Yesus. Nah, saudara perhatikan, Yesus aja katakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Apa maksudnya, Om? Kalau anak Tuhan sampai Tuhan panggil harus tetap anak Tuhan. Amin. Jangan putus tengah jalan. Harus komitmen sampai akhir hidupku aku tetap menyenangkan hati Tuhan. Jangan putus tengah jalan. Karena banyak orang Kristen putus tengah jalan. Khususnya pemuda-pemudi, remaja yang belum nikah, mana? Ada berapa orang di sini? Jangan nikah kalau nggak seiman, titik. Nggak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Jangan nikah kalau tidak seiman. Jangan saudara nyesel kemudian, karena saya sudah banyak melihat bagaimana orang-orang seperti itu akhirnya nyesel tengah jalan. Ya puji Tuhan kalau dia masih balik. Kalau enggak, jangan. Makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya sampai titik darah penghabisan kita melakukan kehendak Bapa. Karena itulah prestasi abadi dalam kehidupan kekristenan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.